channel dan bersama saya Putu Octavia, Sales Eksekutif dari Nilaya Resort and Residence. Hari ini ada yang spesial karena hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan Emma. Halo Sobat Properti, kali ini dengan saya Emma akan menemani Sobat Properti untuk melihat rumah contoh tipe Flamingo ya Putu? Ya betul sekali Emma, dan kali ini kita juga nggak hanya berdua, kita nanti bareng sama Adam selaku Estate Engineer dari Nilaya Resort and Residence. Dan kita akan mereview nih seperti apa sih tipe Flamingo. Yuk ikutin kita terus. Let's go! Ya, kali ini kita sudah ada di klaster Bandura ya Emma ya? Iya Putu, untuk di tipe Flamingo ini lebih tepatnya memiliki ukuran 10x15. Ya, betul sekali, dan juga di tipe ini memiliki desain 3 kamar tidur dan juga 1 kamar tidur untuk ART, dan dilengkapi dengan 3 kamar mandi dan juga 1 kamar mandi untuk ART. Ya, nggak cuman itu aja, tipe Flamingo ini juga bisa menampung 2 mobil dan memiliki indoor garden. Wow, ada indoor gardennya. Nah, kayaknya ini penasaran ya seperti apa sih dalam dari rumah Flamingo gitu ya. Langsung aja kita yuk lihat ke dalamnya. Oke, kali ini kita sudah ada di dalam rumah contoh tipe Flamingo dan juga saya sudah bersama Adam selaku Estate Engineer dari Nilaya Resort and Residence. Nah, ini saya ingin bertanya nih Adam, berapa sih luas dari klaster Bandura ini sendiri? Baiklah, sebelum masuk ke dalam klaster, kawasan Nilaya Resort and Residence berada di atas tanah seluas 27 hektar. Di dalam kawasan kita ini nantinya akan dibagi beberapa klaster. Untuk pertama kali yang kita buka yaitu klaster Bandura. Oke. Klaster Bandura berada di atas luas tanah kurang lebih 3 hektar yang terdiri dari 2 blok, blok B dan blok C. Untuk blok B sendiri terdiri dari 64 unit rumah, dan blok C terdiri dari 25 unit rumah. Namun untuk blok C ini yang kita buka terlebih dahulu sebanyak 12 unit rumah. Oke, 12 unit rumah. Iya. Oke, jadi untuk klaster ini sendiri berarti luasnya adalah 3 hektar. 3 hektar gitu ya, kurang lebih 3 hektar, tapi dari keseluruhan luas Nilaya sendiri adalah 27 hektar gitu ya. Dan klaster Bandura ini adalah luasnya sekitar 3 hektar gitu. Nah, untuk luas jalan dari klaster ini sendiri berapa sih, Adam? Untuk luas jalan kita di klaster Bandura ini, ROW kita selebar kurang lebih 12 meter. Oke, jadi luas sangat lega sekali. Oke, jadi luas jalannya sekitar 12 meter gitu ya. Jadi sangat luas gitu ya, nggak perlu khawatir berpapasan seperti itu ya. Oke. Oh iya, Dam, di rumah tipe Flamingo ini menggunakan pondasi tipe apa sih? Karena kita tahu kan perumahan ini berdiri di area pegunungan, di puncak kota wisata Batu. Kira-kira pakai apa ya pondasinya? Untuk seluruh rumah yang terbangun di klaster Bandura ini kita menggunakan tipe pondasi tiang pancang. Tentunya penentuan tipe pondasi ini kita juga berdasarkan studi kelayakan, kemudian penyelidikan tanah, dan beberapa tes sondir, borlog, sehingga kita tim memutuskan untuk menggunakan tiang pancang karena kita tahu sendiri bahwa tiang pancang ini merupakan tipe pondasi yang kuat dan sangat kokoh, dan kategori tiang pancang ini merupakan pondasi dalam, sehingga kita memberikan rasa aman kepada customer kita bahwa pondasi kita ini sangat kokoh untuk menopang rumah tinggal para customer kita. Oke, jadi pakai tiang pancang gitu ya, Emma ya. Oh iya, di sini ada indoor garden ya? Iya, benar sekali. Oke, ini jadi mungkin bisa dijelasin gitu ya konsep indoor gardennya. Kenapa juga ada indoor garden di tipe Flamingo ini sih, Dam? Oh iya, untuk di tipe Flamingo ini kita memberikan indoor garden karena kita konsepnya sebenarnya rumah kita ini kan semi resort. Jadi kita
memanfaatkan potensi alam yang ada di Kota Batu ini. Kita tahu kan Kota Batu ini kan udaranya sangat sejuk sekali, sehingga kita perlu menempatkan indoor garden sehingga penghuni rumah atau customer kita bisa memanfaatkan udara segar di sekitar kita dengan berduduk santai di indoor garden kita. Selain itu, indoor garden kita di sisi lain sebagai untuk sirkulasi udara alami, juga untuk pencahayaan alami, sehingga eco-friendly tipe rumah kita ini sangat bagus sekali. Oke, jadi mungkin jadi sirkulasi udaranya juga bagus gitu ya Emma ya. Ini kita, saya sama Emma sama pemirsa juga pingin jalan-jalan gitu ya. Mungkin kita akan jalan-jalan ke atas gitu ya Emma ya. Rumah tipe ini kan ada 2 lantai ya, jadi kita Lihat-lihat aja gitu. Yuk. Oke, kali ini kita sudah ada di lantai 2 dari rumah tipe Flamingo ini ya, dan juga bisa kita lihat gitu Emma dan Adam dan juga teman-teman semua di belakang saya ini pemandangannya sangat bagus sekali gitu ya. Kelihatan pemandangan gunungnya, ada Gunung Panderman, ada Gunung Arjuna gitu ya Emma ya. Iya benar sekali, apalagi kalau di pagi hari ya hawanya pasti sejuk banget. Oke, sambil ngeteh, sambil ngopi gitu enak ya pasti ya di rumah tipe Flamingo ini. Dan kali ini Adam juga ada yang spesial gitu ya, karena kita akan menjawab Q&A dari Instagram kita di @nilayabatu gitu ya. Kita akan menjawab dari teman-teman yang mungkin kepo gitu ya tentang rumah tipe Flamingo ini gitu. Oke, yang pertama ini kita bacain dari @riksan_03. Dia tanya nih, gimana sih untuk rangka dari atap rumahnya Flamingo ini sendiri? Untuk atap rumah yang kita pakai menggunakan material galvalum atau baja ringan, kita biasa menyebutnya. Nah, kenapa kita menggunakan baja ringan? Karena kita tahu bahwa baja ringan memiliki tingkat kekokohan yang sangat tinggi. Kemudian di samping itu baja ringan juga tahan terhadap rayap atau anti rayap, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi ke depannya rangka atap kita akan dimakan rayap. Jadi kita juga memberikan kenyamanan, keamanan bagi customer kita bahwa atap kita ini memiliki durabilitas atau umur yang cukup baik untuk di masa depan. Oke, dari Riksan_03 sudah dijawab ya. Jadi atapnya ini rangka atapnya ya terbuat dari galvalum gitu. Jadi baja ringan jadi sangat aman gitu ya, dan juga tahan lama pastinya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya nih Emma. Iya, ada pertanyaan lagi nih dari Rivalina. Untuk bahannya itu menggunakan bata ringan atau bata merah? Nah, untuk dinding kita atau pasangan dinding kita menggunakan material bata merah. Bata merah ya? Ya, karena penentuan material ini kita juga ada beberapa pertimbangan, diantaranya bahwa sifat dasar dari bata merah ini memiliki material ini cukup adaptif. Adaptif itu dimaksud adaptif itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi suhu di tempat itu, sehingga di musim penghujan bata merah ini juga akan menyerap suhu dingin, sehingga tetap di berbagai musim cuaca ruangan kita nanti akan memberikan kesan hangat bagi penghuni. Oke, ini dari @ganendra ini bertanya soal gimana sih untuk listrik dan juga sambungan listrik dan juga airnya di Nilaya Resort ini. Untuk kawasan kita ini, yang pertama untuk listrik ya, listrik tentunya kita ikut melalui jaringan PLN dengan kapasitas seluruh kawasan kurang lebih 630 kV ampere. Namun karena kita membangun bertahap ya, maka pembangunan gardu listrik kita sudah bertahap sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan untuk kawasan itu sendiri. Sedangkan untuk sumber air atau sumber daya air kita juga bekerja sama dengan PDAM yang disambungkan oleh jaringan
plumbing kita di kawasan ini. Nah, jadi seluruh kawasan kita ini jaringan listrik maupun jaringan air bersih kita semua sudah bersih tertanam di dalam tanah, sehingga tinggal mengkonekkan ke setiap unit rumah para customer kita, sehingga kawasan kita ini terlihat rapi dan bersih. Oke, jadi memang sudah melalui underground gitu ya untuk jaringan listrik dan juga jaringan PDAM. Sudah terjawab ya di @ganendra untuk jaringan listrik dan juga PDAM gitu. Nah itu tadi 3 pertanyaan gitu ya dari Instagram, Q&A kita di Instagram tentang tipe rumah Flamingo ini. Ya, dan terima kasih juga untuk Emma, terima kasih karena sudah menemani saya hari ini. Jadi saya hari ini rame-rame gitu ya, nggak sendirian, biasanya sendirian gitu ya. Dan Emma dan Adam terima kasih, semoga bisa bergabung lagi gitu ya di channel YouTube kita gitu. Terima kasih. Oh iya betul, jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment. Oke, like, comment, dan subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng ya biar tahu notifikasi dari kita gitu. Dan juga untuk Anda semua yang masih ingin tahu gitu seputar Nilaya Batu, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau DM di Instagram kita di @nilayabatu. Saya Putu Octavia pamit, see you.